Bayangkan suatu hari, bukan manusia yang memutuskan apa yang kamu lihat, apa yang kamu percaya, bahkan apa yang kamu takuti. Bukan karena dunia dikuasai robot seperti di film-film, tapi karena manusia sendiri menyerahkan kendali itu. Hari ini, kecerdasan buatan atau AI dipromosikan sebagai alat kemajuan, membantu pekerjaan, menyembuhkan penyakit, mempercepat riset. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang dibahas dengan jujur. Apa yang terjadi jika teknologi sepintar ini dirancang, dilatih, dan dikendalikan oleh sisi tergelap manusia? Dan yang lebih mengganggu, kita sudah pernah ada di jalur itu. Dalam sejarah, tidak ada teknologi yang benar-benar netral. Teknologi selalu membawa nilai, kepentingan, dan tujuan penciptanya. Mesin uap mempercepat industri, tapi juga melahirkan eksploitasi buruh. Internet menjanjikan kebebasan informasi, tapi juga menciptakan pengawasan massal. AI tidak berbeda. Ia tidak jahat atau baik. AI hanya meniru pola, dan pola itu berasal dari data manusia. Jika data itu bias, penuh kebencian, manipulatif, atau dikumpulkan untuk kontrol, maka AI akan belajar melakukan hal yang sama, dengan skala yang jauh lebih besar dan lebih cepat. Actions of Grok and X are disgusting. After weeks of backlash, Elon Musk has limited his AI tool, Grok. Ini bukan teori masa depan. Beberapa di antaranya sudah terjadi. Algoritma AI di media sosial terbukti mampu menguatkan emosi ekstrem, mendorong polarisasi, membentuk gelembung informasi. Peneliti seperti Shoshana Zuboff menyebut ini sebagai surveillance capitalism, di mana perilaku manusia dipelajari, diprediksi, bahkan diarahkan demi keuntungan dan kekuasaan. AI tidak memaksa manusia berpikir sesuatu. Ia hanya terus menyuapi apa yang paling efektif memengaruhi emosi. Dan emosi paling mudah dikendalikan adalah ketakutan, kemarahan, dan kebencian. Beberapa negara sudah menggunakan AI untuk pengenalan wajah, pemantauan perilaku publik, penilaian risiko sosial. Bukan untuk 1-2 orang, tapi jutaan manusia sekaligus. Teknologinya bekerja dengan sangat efisien. Masalahnya bukan pada AI-nya, tapi pada siapa yang memegang tombolnya. Penelitian oleh Joy Bolamwini menunjukkan bahwa sistem AI pengenal wajah lebih akurat pada kulit terang, lebih sering salah pada minoritas. Ini bukan karena AI rasis, tapi karena data latihnya tidak adil. Sekarang bayangkan AI seperti ini digunakan untuk keamanan, rekrutmen kerja, penegakan hukum. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada hidup manusia. Sejarah memberi kita pola yang jelas. Setiap teknologi canggih pasti lebih dulu digunakan untuk kekuasaan, sebelum digunakan untuk kemanusiaan. Bom atom lahir dari riset ilmiah. Internet awalnya proyek militer. AI pun sama. Jika dikendalikan oleh pihak yang haus kekuasaan, mengejar kontrol total, menganggap manusia sebagai angka statistik, maka AI berubah dari alat bantu menjadi alat dominasi yang sangat halus. Bukan dengan paksaan fisik, tapi dengan prediksi perilaku, manipulasi pilihan, pembatasan informasi, dan yang paling berbahaya, manusia tidak sadar sedang dikendalikan.
Kekhawatiran ini bukan hanya datang dari penonton YouTube. Beberapa tokoh besar dunia teknologi sudah menyuarakan hal serupa. Stephen Hawking pernah memperingatkan bahwa AI bisa menjadi akhir dari umat manusia jika tidak dikendalikan dengan etika. Elon Musk menyebut AI sebagai risiko eksistensial jika dilepas tanpa pengawasan. Yuval Noah Harari menyoroti bahaya AI dalam memanipulasi manusia melalui data biologis dan psikologis. Mereka tidak anti teknologi. Mereka hanya paham satu hal. Teknologi canggih plus moral yang rusak sama dengan kombinasi berbahaya. Pertanyaannya bukan, apakah AI akan menjadi jahat? Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah manusia cukup dewasa untuk memegang kekuatan sebesar ini? Karena AI tidak menciptakan niat. Ia hanya mempercepat dan memperbesar niat yang sudah ada. Jika niat itu baik, hasilnya luar biasa. Jika niat itu gelap, dampaknya bisa masif dan senyap. Mungkin ancaman terbesar dari AI bukanlah hari ketika mesin melawan manusia. Tapi hari ketika manusia berhenti berpikir kritis, menyerahkan keputusan, dan mempercayakan hidupnya pada sistem yang tidak pernah ia pahami. AI adalah cermin, dan yang kita lihat di dalamnya bukan masa depan teknologi, melainkan wajah asli manusia itu sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa pintar AI akan menjadi, tapi manusia seperti apa yang sedang kita latih melalui AI. Mungkin yang perlu kita sadari adalah satu hal sederhana. AI tidak pernah tumbuh sendirian. Ia belajar dari apa yang kita ketik, apa yang kita klik, apa yang kita anggap penting, dan apa yang kita abaikan. Setiap data yang kita tinggalkan, setiap keputusan yang kita serahkan pada mesin, pelan-pelan membentuk cara AI memahami manusia. Dan jika suatu hari kita merasa AI terasa dingin, manipulatif, atau tidak berempati, barangkali itu bukan karena mesin kehilangan nurani, tapi karena kita sendiri tidak pernah benar-benar mengajarkannya tentang itu. Teknologi akan terus berkembang. Itu tidak bisa dihentikan. Yang masih bisa kita kendalikan hanyalah satu hal. Nilai apa yang kita wariskan di dalamnya. Karena pada akhirnya AI bukan tentang masa depan mesin, melainkan tentang cermin paling jujur dari siapa kita hari ini.